kali ini saya akan membuat konten tutorial cara membongkar tong sanyo merek New Shimizu. Loh bang, bagaimana bang cara membongkar tong sanyo merek New Shimizu bang? Caranya ada di video ini. Jadi untuk abang-abang yang misalnya ingin bertanya cara membongkarnya, bagaimana menggunakan kunci ukuran berapa, itu nanti ada di video ini. Jadi menonton video ini dari awal hingga akhir, jangan ditunda dan jangan di pause, jangan dipercepat, istilahnya jangan dipercepat, jangan ditunda, jangan di pause lah pokoknya, karena ini adalah video yang sangat bermutu. Dan untuk abang-abang, biar saya nggak banyak bicara lagi, silakan untuk menyaksikan tutorial cara membongkar tabung sanyo merek New Shimizu. Apakah yang ada di dalam tabung Shimizu? Mari kita membongkar tabungnya terlebih dahulu. Kita akan coba lihat yang tutup hitam, kita buka, dan di sini ada atau seperti jok sepeda, tapi kita hanya sekedar melihat dulu. Kita tutup kembali karena kita tidak akan membuka joknya. Dan di sini ada 6 baut. Mari kita buka 6 baut menggunakan kunci ring ukuran 13. Kita buka satu persatu yang seperti di video ini sampai benar-benar ini kunci ukuran 13. Saya ulangi, kunci ukuran 13. Oke, saya lanjut. Kita akan membuka atau melonggarkan 6 baut tersebut dengan satu persatu seperti di video ini. Jika sudah terlepas bautnya 6, kita akan memutar menggunakan tangan agar bisa terlepas pada tutup tabung sanyo Shimizu. Oke, seperti ini caranya kayak di video ini. Jika abang-abang kalau kurang jelas caranya, silakan komentar saja di video ini. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Jika sudah terlepas 6 bautnya dan satu-satu untuk melepasnya seperti di video ini. Kalau jika semua bautnya sudah terlepas pada tutupnya, akan ada atau akan menggunakan alatnya. Dan sudah terlepas semuanya, kita tarik pelan-pelan karena di dalamnya itu ada karet yang menempel di tutupnya. Jadi harap abang-abang dengan pelan ya untuk melepas tutupnya ke tabungnya. Kalau tidak pelan-pelan, nanti karetnya akan rusak. Kita akan mencoba menggunakan kunci atau open min. Kita cukit dengan pelan-pelan agar karet tidak rusak. Kalau rusak gimana bang? Ya dibeli yang baru. Jadi di tempat untuk tutupnya itu kotor sekali. Dan ini yang ada di dalam tongnya.
Dan di sini ada karetnya. Kita akan membuka atau melepas karetnya pada tabungnya sendiri. Untuk cara melepasannya itu harap berhati-hati, karena untuk melepasannya kita dorong ke dalam dulu, kemudian kita tarik dengan pelan-pelan agar karet tidak sobek atau pecah dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengeluarkan karetnya di tong Sanyo merek Shimizu. Kita keluarkan dengan pelan-pelan, caranya seperti di video ini. Jadi harus berhati-hati karena karet Sanyo itu mudah sobek, mudah pecah dan lain-lainnya. Oke, ini sudah hampir mau keluar karetnya. Dengan kita akan menarik pelan-pelan. Oke, seperti ini karetnya sudah terlepas pada tongnya. Jadi ini karetnya kotor banget, jadi harap dicuci ya. Jadi di sini ada lubang atau sobek karena ini saya membukanya dengan tidak berhati-hati. Jadi saya harap untuk abang-abang jangan ditiru ya, karena untuk membuka karetnya itu harus hati-hati karena tidak sobek. Kayak Bang Andriano Motovlog ini sobek. Jadi kalau sobek gimana Bang? Ya kalau sobek itu ya dilem aja kalau saya, tapi terserah abang-abang. Oke, dan kosong tutangnya, dan kita akan membersihkan karet dalamannya yang tadi. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran sama sekali. Kalau sudah bersih, kita tinggal masukkan ke tongnya. Oke, kita akan memasukkan karetnya ke tongnya. Caranya juga sama, untuk mengeluarkan dan masukkan juga berhati-hati atau pelan-pelan. Jika sudah masuk seperti ini, kita akan merapatkan atau meluruskan seperti awalnya. Kemudian kita tutup dengan penutupnya dan sesuaikan dengan penutupnya dan karetnya agar saat dipakai tidak bocor dengan sendirinya. Jadi harap diteliti dan benar-benar diluruskan agar tidak mencelek, atau istilahnya mencelek lah. Kalau sudah diluruskan, kita akan membaut 6 baut. Kita masukkan menggunakan tangan terlebih dahulu. Kita masukkan dengan rapat. Kalau sudah rapat, kita akan menggunakan kunci ring ukuran 13. Kita putar dengan tangan dulu, tapi saya menggunakan ini kunci Inggris. Bisa menggunakan kunci Inggris, kunci pas, kunci ring bisa. Kalau kunci Inggris kita setel dan kita cocokkan. Lebih simpel kalau kunci Inggris. Kalau kunci pas dan kunci ring itu ukuran 13. Jadi sama saja menggunakan 3 kunci tersebut. Terserah abang-abang mau pakai yang mana. Tapi saya ini menggunakan kunci Inggris. Kita rapatkan sampai benar-benar rapat agar tidak saat dipakai agar tidak
bocor. Oke, kita rapatkan dengan satu persatu bautnya biar enak, maksud saya biar gak bingung yang mana belum rapat, yang mana yang sudah rapat, biar tahu. Kalau misalnya satunya belum rapat, semuanya juga diimbangkan kayak gitu, nanti malah bingung kalau yang mana yang sudah rapat. Jadi kita rapatkan dengan satu persatu agar ingat kalau sudah rapat apa belum. Kalau semua baut 6 itu sudah rapat, coba kita rapatkan sedikit. Kalau masih agak melonggar, berarti itu belum benar rapat sekali. Jadi sampai benar-benar 6 baut tersebut itu sampai rapat. Caranya juga sama seperti di video ini. Jika kalau saya penjelasannya kurang lengkap, abang-abang langsung aja berkomentar di video ini. Akan saya jawab secepat mungkin. Oke, kalau sudah saya lanjutin lagi ke videonya. Oke, kalau sudah bautnya ada yang rapat, kita rapatkan satu persatu dan kita cek apakah sudah rapat apa belum yang saya bicarakan. Oke, video telah selesai. Oke, video telah selesai tutorial cara membongkar tong sanyo merek New Shimizu. Jadi tutorialnya untuk membongkarnya abang-abang semuanya sudah tahu bagaimana cara membongkarnya, terus menggunakan kunci ukuran berapa sudah jelas. Jadi yang kurang jelas silakan diulangi kembali. Dan saya juga minta maaf bagi orang luar negeri dalam kesusahan dengan perkataan saya dan tidak dipahami. Saya minta maaf karena saya masih belum bisa memberi video atau di video memberi subtitle, saya masih belum bisa. Jadi jangan khawatir, akan saya mempelajari agar video saya lebih maju dan lebih berkembang untuk menuju ke 1 juta subscriber. Jadi untuk bagi orang luar negeri jangan khawatir dengan perkataan saya masih belum paham, kok tidak ada subtitlenya. Nanti akan saya mempelajari dengan secepat mungkin. Jadi akan ada di video baru yang sudah ada subtitlenya. Jadi saya akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara untuk mempelajari atau memberi subtitle di video saya di YouTube. Jadi ada yang berkomentar dari Aisu Channel, dia berkata, "Yoi sensei watashi wa shourai tekinin chanuru ga yoku naru koto ni tate imas." Dia berkata dan artinya, "Baik sensei, saya tidak tahu atau saya tidak mengerti apa yang Anda katakan." Ya, untuk bagi Aisu Channel jangan khawatir, karena untuk subtitlenya akan saya beri bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir, dan saya ini masih tahap pembelajaran, jadi masih belum ada subtitlenya. Jadi saya kemarin sudah saya kasih subtitlenya, sudah saya belajar, tapi di YouTube-nya sudah saya kasih, tapi masih belum muncul di videonya. Jadi itu kesalahan saya. Jadi untuk Aisu Channel komen nawasai. Jadi minta maaf untuk saya karena saya masih belum paham, dan juga minta maaf untuk Aisu Channel sudah berkata atau berkomentar dengan positif. Terima kasih, arigato gozaimashita, onegaishimasu, Aisu Channel. Oke, untuk pembicaraan saya bahasa Jepang masih agak ragu-ragu karena
masih belum lancar banget, jadi mohon dimaafkan saja ya. Aisu channel komen nawasai. Oke, untuk bagi orang luar negeri yang lainnya yang untuk bahasa Inggris atau Aisu channel bisa didengarkan atau maksud saya dicermatin aja apa yang saya lakukan, itu dicermatin saja. Tapi untuk pembicaraannya memang masih sangat membingungkan untuk bagi orang luar negeri karena masih belum ada subtitlenya. Jadi akan saya mempelajari memberi subtitlenya secepat mungkin, jadi biar tidak ada kesalahan dari saya maupun semuanya. Jadi untuk orang Indonesia kan masih bisa bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa, tapi jangan bahasa Jawa lah, saya soalnya tidak bisa bahasa Jawa, jadi bisa bahasa Indonesia saja. Jadi untuk orang Indonesia bisa melihat caranya dan pembicaraan saya. Tapi untuk orang luar negeri, khusus untuk orang luar negeri, dilihat untuk peralatannya apa yang dilakukan, apa saja, ini namanya apa gitu. Nanti akan hanya didengarkan itu saja yang penting-penting saja. Tapi untuk pembicaraan saya jangan dimasukkan di dalam hati karena tidak ada subtitlenya atau apa. Ya mohon minta maaf saja saya. Nanti saya akan memberi subtitle secepat mungkin dan saya pembelajarannya akan secepat mungkin. Kalau saya sudah benar-benar bisa memberi videonya di subtitlenya, nanti akan saya membuat tutorialnya saja, insya Allah. Tapi saya masih belum tahu atau masih belum menentukan untuk kapan adanya subtitlenya, dan nanti akan ini saya lagi proses pembelajarannya. Ya minta maaf lah untuk Aisu channel komen. Oke, untuk abang-abang semuanya, bagi orang luar negeri maupun orang Jepang maupun orang Indonesia, jangan lupa like and subscribe di video kali ini. Dan sekarang di channel saya ini 153 subscriber, jadi kembangkan atau share di sosial media kalian untuk abang-abang semuanya. Ini karena channel yang sangat bermutu, bukan channel iseng-isengan ya. Jadi ini channel yang sangat bermutu, yang saya memberi informasi dengan baik, dengan jelas, dan masih ada yang kurang jelas silakan berkomentar saja. Jadi jangan khawatir berkomentar, khusus orang luar negeri komentar saja bahasa Inggris maupun orang Jepang berkomentar bahasa Jepang silakan, nanti akan saya jawab secepat mungkin. Oke, untuk video ini saya akhiri. Jangan lupa untuk tetap subscribe untuk menuju ke 1 juta subscriber. Silakan subscribe saja untuk membantu channel saya untuk kedepannya, di masa depan akan lebih ceria atau lebih memberi informasi yang sangat-sangat bermutu dan bermanfaat. Oke, saya nggak banyak ngomong lagi, saya akan tutup. Sampai jumpa di video berikutnya atau di video baru, dan bertemu kembali dengan saya Andriano Motovlog. Sampai jumpa di video berikutnya.